Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang relasi. Materi prasyarat dari relasi ini adalah kita harus sudah mempelajari himpunan ya, yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Baik, di sini ada disajikan contoh masalah ya. Andini bersama teman-temannya yang terdiri dari Natali, Tika, Putri, dan Nida berencana untuk makan bersama di restoran XYZ. Nah, restoran XYZ menyajikan nasi goreng, sate, bakso, rawon, soto, dan rujak cingur. Dan ini menu-menunya ya. Nah, berdasarkan daftar kesukaan mereka, jadi kan di antara Andini dan teman-temannya itu punya kesukaan masing-masing ya. Nah, setiap anak tidak memilih pilihan makanan yang sama. Jadi mereka memilih makanan yang berbeda ya dari menu yang disajikan. Dan mereka memiliki kesukaan makanan yang berbeda juga gitu ya. Ya mungkin ada yang sama ya, tapi ketika memilih di antara mereka itu tidak ada yang sama gitu, seperti itu. Nah, ini yang mereka pilih ya. Andini suka rawon dan soto. Tapi untuk saat ini dia hanya memesan rawon. Natali suka sate, rujak cingur, dan bakso. Tapi Natali hanya memesan rujak cingur. Tika suka nasi goreng dan sate. Untuk saat ini dia hanya memesan nasi goreng. Putri memesan bakso meskipun dia lebih suka rawon, soto, dan bakso. Nida suka nasi goreng dan soto. Untuk saat ini dia hanya memesan soto. Nah, teman-teman, kalau hanya bentuknya soal cerita seperti ini, kadang kurang mudah untuk dipahami ya gitu. Ketika misalkan ditanya, Natali pesan apa ya? Nah, kita harus cek lagi seperti itu ya. Nah, sebetulnya ini kita bisa sajikan dalam bentuk relasi gitu ya. Nah, bagaimana? Jadi biar lebih mudah cara mencarinya seperti itu teman-teman ya. Nah, misal kita misalkan A merupakan himpunan. Masih ingat himpunan ya? Apa himpunan itu? Oke, betul ya. Kumpulan yang dapat diidentifikasi atau dapat terdefinisi gitu ya. Jadi misalkan A merupakan himpunan anak. Yang mana saja maksudnya anak? Yang di sini yang ada di cerita ini. Berarti siapa saja? A itu, himpunan itu ada Andini, Natali, Tika, Putri, dan Nida. Kemudian B kita misalkan merupakan himpunan makanan. Nah, himpunan makanan yang mana? Yang disajikan di restoran XYZ gitu ya. Jadi belum yang dipesan, tapi semua makanan yang disajikan di restoran XYZ. Berarti apa saja? Nasi goreng, sate, bakso, rawon, soto, dan rujak cingur gitu. Nah, teman-teman dari himpunan A ke B itu memiliki relasi ya. Nah, relasinya apa? Berarti kalau A ke himpunan B itu relasinya antara nama anak dengan makanan yang dipesan di warung XYZ. Jadi ini relasinya gitu. Jadi antara A dan B itu punya relasi gitu. Nah, dari sini apakah kebayang relasi itu apa sih gitu? Antara anak-anak ke menu makanan ini ternyata ada relasi yaitu antara nama anak dengan makanan yang dipesan di warung XYZ gitu. Nah, supaya lebih paham kita lihat jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jadi gini teman-teman ya, tidak harus selalu A dan B saja kan. Kemarin juga himpunan itu bisa mungkin M ke N seperti itu ya. Dan kebetulan di sini kita ambil contohnya himpunan A ke himpunan B gitu. Jadi apa sih relasi dari himpunan A ke himpunan B itu? Nah, relasi itu secara simpelnya itu hubungan gitu ya. Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B itu berarti hubungan dari masing-masing anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Kalau misalkan dibalik himpunan B ke himpunan A ya, berarti hubungan dari masing-masing anggota himpunan B ke anggota himpunan A. Seperti itu. Nah, seperti tadi A itu nama anak-anak, nama anaknya gitu ya, yang B itu nama makanannya atau menu makanannya gitu. Hubungannya, apakah ada hubungan? Ya tentu, kan tadi anak-anaknya
memesan apa atau apa yang disukainya. Nah, itu hubungannya gitu ya, hubungan nama anak dan makanannya. Nah, teman-teman, dalam relasi itu ada yang dinamakan daerah asal gitu ya. Nah, kalau misalkan ini dari himpunan A ke himpunan B, daerah asalnya itu adalah himpunan A yang pertama ya, atau domain. Kemudian ada yang namanya daerah kawan atau kodomain. Kalau dari himpunan A ke himpunan B berarti himpunan B daerah kawannya. Tapi kalau dibalik, dari himpunan B ke himpunan A berarti daerah asalnya B, daerah kawannya A, seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya daerah hasil atau rank. Itu adalah himpunan bagian dari himpunan B yang semua anggotanya mendapat pasangan dalam anggota himpunan A. Kita di sini berbicara relasi dari himpunan A ke B dulu ya. Jadi yang namanya daerah hasil itu adalah adanya di himpunan B gitu, di daerah kawan, tapi dia memiliki pasangan di daerah asal ya. Mungkin masih agak pusing-pusing sedikit, kita bahas lagi agar lebih paham ya. Nah, di sini ada penyajian relasi gitu. Tadi kan ada di relasi itu ada apa saja sih? Sekarang penyajiannya. Pertama bisa dengan diagram panah, kemudian diagram kartesius atau pemaparan koordinat. Lalu yang ketiga adalah himpunan pasangan berurut ya. Nah, ini 3 cara untuk menyajikan relasi. Teman-teman boleh pilih salah satu atau tergantung yang diminta pada soal ya. Berikutnya ini kita coba sajikan ya dari masalah tadi. Tadi kan ada 2 himpunan nih. Ada himpunan anak yaitu Andini, Natalia, Tika, Putri, dan Nida. Kemudian ini himpunan makanannya. Nah, tadi kan ini nih yang diketahuinya Andini suka apa, memesan apa gitu ya, sampai Nida suka apa dan memesannya apa gitu. Kita akan coba sajikan dalam bentuk diagram panah ya. Nah, diagram panah seperti apa? Oke, nah ini kita buat dulu seperti ini. Jadi pertama-tama ini untuk himpunan A, apa saja disajikannya seperti ini: Andini, Natalia, Tika, Putri, dan Nida. Nah, ini himpunan B-nya, himpunan makanannya ditulis juga ya, secara vertikal gitu ya, ke bawah ditulisnya. Nah, ini kita coba ada relasinya yaitu makanan yang dipesan ya. Relasinya kita gunakan makanan yang dipesan gitu. Nah, kita biar gampang menghubungkannya, kita di sini ada memesan gitu ya. Coba. Andini memesan rawon. Nah, kita tinggal tarik garis Andini ke rawon. Kita bacanya Andini memesan rawon gitu ya. Ini kan makanan yang dipesan untuk relasi makanan yang dipesan. Kemudian Natali memesan rujak cingur. Natali memesan rujak cingur. Lalu Tika memesan nasi goreng ya. Kemudian Putri memesan bakso. Dan Nida memesan soto. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman untuk diagram panah itu. Tinggal tarik garis saja. Misalkan dari himpunan A, mana pasangannya di himpunan B sesuai yang diketahui di soalnya, seperti itu. Nah, tadi kan ada bagian-bagian relasi ya, ada apa saja? Pertama, ada domain. Nah, domain itu ini nih, Andini, Natalia, Tika, Putri, dan Nida anggotanya itu. Jadi himpunan A itu adalah domain ya, atau daerah asal, dan ini adalah kodomain atau daerah kawan. Nah, tadi ada satu lagi daerah hasil. Daerah hasil itu nih ada di sini, di kodomain, tapi yang punya pasangan. Berarti mana saja? Nasi goreng, bakso, rawon, soto, rujak cingur. Jadi sate itu hanya kodomain saja, tapi bukan rank, karena sate tidak memiliki pasangan di daerah asal, di domainnya ya. Oke, paham ya? Kemudian
kita buat satu lagi nih. Kalau ini kan tentang relasinya makanan yang dipesan. Kalau sekarang makanan kesukaan, ya kan di sini juga ada penjelasannya makanan kesukaan. Nah, ini relasinya berarti suka atau menyukai makanan, boleh gitu ya. Nah, sesuai yang diketahui, Andini suka rawon dan soto. Andini suka rawon dan soto, seperti itu ya. Boleh dua seperti ini? Boleh ya. Kalau relasi ya, ingat, relasi itu boleh. Kemudian Natali suka sate, rujak cingur, dan bakso. Lalu Tika suka apa saja? Nasi goreng dan sate. Lalu siapa lagi? Putri suka rawon, soto, dan bakso ya. Kemudian Nida sukanya nasi goreng dan soto ya. Ternyata kalau di relasi makanan kesukaan ada beberapa yang sama ya gitu. Kalau ini kan tidak ada yang sama. Kalau ini ada beberapa yang sama gitu ya. Boleh berulang seperti ini? Boleh ya kalau di relasi. Nah, kita tentukan domainnya yang mana? Ya, betul yang ini ya, yang himpunan A. Tapi kalau dibalik, misalkan B terhadap A, ya domainnya B. Kalau ini kan A ke B ya. Jadi domainnya A atau daerah asal, kodomainnya daerah kawan itu B. Nah, ranknya ini semua punya pasangan ya. Jadi ya semua dituliskan ranknya. Berarti ranknya itu sama dengan daerah kawan ya. Semuanya karena punya pasangan. Nah, seperti itu teman-teman untuk diagram panah. Kemudian masih masalah yang sama. Yang kedua kita sajikan dalam diagram Kartesius gitu ya. Nah, kita buat dulu diagram Kartesiusnya seperti ini. Kemudian ini tentang makanan yang dipesan ya. Untuk sumbu X kita gunakan sebagai himpunan A ya, berarti nama anak di sini. Untuk sumbu Y kita gunakan sebagai himpunan B ya, untuk makanan gitu. Ya sama saja. Ini kan tentang makanan yang dipesan ya. Andini tadi memesan rawon. Andini nih, Andini kan? Ini punya Andini. Rawon mana? Nah, tarik garis sampai rawon. Oh, rawon di sini. Nah, berarti di sini kasih titik. Kemudian Natalia memesan rujak cingur. Natalia mana rujak cingur? Dari Natalia tarik ke rujak cingur. Nah, ini titik pertemuannya gitu ya. Titik potongan. Nah, di sini kasih titik potong antara Natalia dan rujak cingur. Lalu Tika memesan nasi goreng. Nah, di sini. Ini titik potong antara Tika dan nasi goreng. Lalu Putri memesan bakso. Di sini ya. Kemudian Nida memesan soto. Berarti di sini. Oke. Nah, seperti itu. Sudah selesai untuk diagram Kartesius ya. Kemudian ini kita buat satu lagi. Tadi kan makanan yang dipesan. Kalau sekarang untuk makanan kesukaan ya. Kalau makanan kesukaan kan tadi banyak ya. Berarti kemungkinan di sini titiknya juga banyak. Ini sama. Untuk himpunan A kita simpan di sumbu X. X itu yang horizontal ya, kalau Y yang vertikal. Andini rawon dan soto. Nah, rawon dan soto ya. Natali sukanya sate, rujak cingur, dan bakso. Berarti ada tiga titik. Sate, rujak cingur, dan bakso. Tika nasi goreng dan sate. Iya ya. Putri apa itu? Rawon, soto, dan bakso. Rawon, soto, dan bakso. Ingat harus sesuai dengan nama anaknya ya dan nama makanannya. Lalu Nida sukanya nasi goreng dan soto. Nasi goreng dan soto ya. Kalau di sini lebih terlihat gitu kan. Kalau diagram panah kadang tertutup ya, makanya tadi saya bedakan warnanya biar lebih bisa membedakan. Kalau di sini lebih terlihat. Oh, yang ternyata ada yang suka nasi goreng itu 2 orang, siapa saja? Tika dan Nida, seperti itu ya. Jadi terlihat nih, paling banyak itu yang menyukai soto. Ada Andini, lalu siapa? Putri dan Nida gitu ya. Nah, sudah itu untuk diagram Kartesius. Bisa dipahami ya. Ketiga adalah kita dengan cara himpunan pasangan berurutan atau berurut boleh ya. Bagaimana caranya? Ini himpunan A ke B ya, berarti kalau himpunan pasangan berurut itu, himpunan A dulu yang ditulis,
ya anggotanya, kemudian himpunan B. Nah, seperti ini ya. Diawali dengan kurung kurawal gitu ya. Nah, ini Andini, ini untuk yang apa? Oh, makanan yang dipesan dulu. Andini memesan rawon. Berarti Andini, rawon. Ya, ini artinya Andini memesan rawon. Kemudian Natali memesan rujak cingur. Natali, rujak cingur. Tika juga sama, nasi goreng. Putri, bakso. Nida, soto. Jadi kalau himpunan pasangan berurut hanya seperti ini saja. Himpunan A dan himpunan B yang ditulis. Kalau B terhadap A berarti B dulu baru A. Seperti itu ya, tergantung soalnya. Kemudian sekarang kita akan coba yang makanan kesukaan. Ini pasti lebih banyak ya, karena kan tadi satu orang itu lebih dari satu kesukaannya. Nih, Andini suka rawon dan soto. Jadi Andini sukanya kan 2 ya. Berarti tulis 2 kali Andini, rawon. Andini, soto gitu ya. Kalau Natali berapa? 1, 2, 3. 3, berarti 3 kali. Natali, rujak cingur. Lalu sate dan bakso. Ya. Kemudian Tika sukanya nasi goreng dan sate. Putri, bakso, rawon, dan soto. Nida nasi goreng dan soto, seperti itu ya. Itu himpunan pasangan berurut ya. Jadi sebetulnya mudah semuanya, tergantung soalnya meminta disajikan dengan cara apa, dan teman-teman inginnya atau kalau tidak diminta di soal ya sukanya dengan cara apa, silahkan mudahnya ya. Oke, di sini ada contoh soal nih. Ini kalau tadi kan masih bukan berkaitan dengan matematika ya. Kalau ini sudah ke matematika, diketahui himpunan M itu anggotanya ini nih 2, 3, 4, 6, 8, 10 dan himpunan N 1, 2, 3, 5. Maka kemungkinan relasi antara anggota himpunan M dan N adalah 2 kali dari ini relasinya, kemungkinan relasinya. Jadi jika disajikan dari cara himpunan pasangan berurut kan 2 kali ya. 2 itu 2 kalinya dari 1. Betul nggak? 2 kali 1 itu adalah 2. Kemudian 4, 2 kali dari 2. 2 kali 2 adalah 4. 6, 2 kalinya dari 3. 2 kali 3 adalah 6 gitu ya. 10, 2 kalinya dari 5. 2 kali 5 adalah 10. Betul ya? Nah, di sini pertanyaannya, dapatkah kalian menemukan setidaknya 3 contoh lain dari hubungan antara anggota himpunan M dan N? Ini kan ada bilangan-bilangan yang disajikan. Kita cari lagi nih, ini baru ketemu 1. Relasinya itu adalah 2 kali dari. 2 kali dari. Kita coba cari minimal 3, misalkan. Di sini kita yang diketahui dulu nih, biar tidak bolak-balik ke soal, kita tulis dulu yang diketahuinya himpunan M dan himpunan N. Nah, relasi yang mungkin pertama itu lebih dari ya. Kalau lebih dari, kita akan coba sajikan dengan diagram panah ya. Nah, kita tulis dulu nih, ini himpunan A, lalu ini himpunan B ya, sesuai soal aja. Oh sorry, ini harusnya M ya, dan ini N ya, mohon maaf. Ini M, ini N gitu ya. Nah, ini anggotanya 2, 3, 4, 6, 8, 10. Ini 1, 2, 3, 5. Ini M, ini N, ingat. Nah, lebih dari, relasinya lebih dari. Coba kira-kira yang mana saja? 2 lebih dari 1. Ada lagi tidak? Tidak ya, semuanya. Kalau ini kan sama dengan 2 lebih dari 1. Nah, betul. Tidak ada lagi ya. Kalau 3 itu lebih dari mana saja? 1. 3 lebih dari 2. Nah, jadi ada 2, dia bercabang. Kalau 4, lebih dari berapa saja? Lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3 ya. Nah, berarti ada 3. 6, lebih dari ini semuanya ya. Iya. Kemudian 8 juga sama, lebih dari semuanya. 10 juga sama, lebih dari 1, 2, 3, dan 5. Nah, jadi banyak nih kalau lebih dari gitu ya. Kenapa ini selalu dibedakan warnanya supaya tidak pusing saja gitu membedakannya ya. Kalau teman-teman kalau misalkan biasanya di sekolah pakai pensil saja ya tidak apa-apa gitu ya, asal bisa membedakannya aja gitu. Kemudian ada relasi berikutnya kurang dari ya.
disajikan dengan bentuk pasangan berurut. Nah, kurang dari ini kita lihat 2 kurang dari berapa saja. Ini kurang dari 3, kurang dari 5, berarti 2,3, 2,5. Kalau 3 kurang dari berapa saja? Kurang dari 5, kurang dari, ada lagi? Berapa ini? 3 ya? Oh, tidak ada lagi. Kalau 4 kurang dari 5. 6 di sini tidak. 6 tidak ada yang kurang, di N ini tidak ada yang lebih dari 6, 8, dan 10 ya. Jadi sudah kalau kurang dari seperti ini, 2 kurang dari 3, 2 kurang dari 5, 3 kurang dari 5, dan 4 kurang dari 5. Seperti itu ya. Yang ketiga adalah kita menemukan relasi 3 kali dari. Kita sajikan dalam bentuk diagram kartesius ya. Seperti biasa kita buat seperti diagramnya dulu. Diagram kartesiusnya. Ini yang disajikan di sumbu X itu adalah himpunan M, dan di Y itu adalah himpunan N. 3 kali dari nih. 2, 3 kali berapa? Ada tidak? Tidak ya? Kalau 3, 3 kali berapa? 3 kali 1 ya, berarti 3. 3 itu adalah hasil dari 3 kali 1. Kalau 4, 3 kalinya berapa yang ada di sini? Tidak ya. Kalau 6, nah 6 itu 3 kali 2 ya. Nah, jadi ini 8, 3 kalinya berapa? Tidak ada. 10 juga tidak ada. Berarti sudah, cuma ini saja 3 dan 6. 3 ke 1. 3 itu 3 kalinya dari 1. 6 itu 3 kalinya dari 2. Gitu ya. Sudah teman-teman, seperti itu contoh soalnya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke teman-teman, terima kasih atas sudah menonton video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.